Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Pasca Sarjana Keguruan Seni Rupa Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi tentang paradigma teori pembelajaran behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Desi Ratnasyah Putri, dan kedua rekan saya, Dian Triwulandari dan Niwayan Satyani Pratnya Paramita. Berikut adalah poin-poin yang akan kami presentasikan meliputi 1. Pendahuluan, 2. Teori behaviorisme, 3. Teori kognitivisme, 4. Teori konstruktivisme, 5. Perbandingan, dan 6. Kesimpulan. Kami akan memaparkan poin pertama, yakni pendahuluan. Salah satu definisi belajar yang umum dikemukakan ialah bahwa belajar atau learning merupakan perubahan tingkah laku, mental, representasi atau asosiasi yang relatif permanen sebagai hasil latihan atau pengalaman manusia. Secara historis, teori belajar diklasifikasikan atas 3 kategori, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Ketiga teori belajar ini digunakan para ahli dan psikolog untuk mengatasi dan menguraikan permasalahan dalam pembelajaran secara menyeluruh. Pemahaman dari ketiga teori belajar tersebut digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan proses belajar yang optimal. Pembahasan yang kedua yaitu teori belajar behaviorisme. Behaviorisme secara universal berarti sikap atau perilaku. Secara spesifik, behaviorisme merupakan sebuah cara memahami batasan empiris mengenai atribusi psikologis individu. Tujuan dari behaviorisme ini adalah mengkaji ilmu pengetahuan tentang sikap dan perilaku, khususnya sikap dan perilaku organisme individu. Yang dianggap penting dari teori behaviorisme ini adalah input dan output. Yang dimaksud input merupakan sebuah rangsangan dan outputnya berupa respon dari peserta didik. Teori belajar behavioristik memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan sehingga pengalaman akan membentuk perilaku mereka. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui panca indera. Sedangkan respon merupakan reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan serta tindakan, merupakan akibat adanya rangsangan. 3 hukum belajar yang menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut dapat memperkuat respon menurut Gritler. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness memaparkan semakin siap suatu individu memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi tersebut diperkuat. Kemudian ada hukum latihan atau law of exercise memaparkan semakin sering suatu tingkah laku diulang, dilatih dan digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect memaparkan hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Implementasi behavioristik terhadap pembelajaran. Penerapan teori behavioris ke dalam kelas secara umum disebut sebagai instruksi eksplisit atau langsung. Ide pembelajaran pada siswa berdasarkan behaviorisme menurut Lenjani antara lain 1. Memecah tugas menjadi beberapa segmen kecil. Yang kedua, memperagakan dan menjelaskan setiap langkah dalam prosedur atau tugas baru. Yang ketiga, menyertakan sebanyak mungkin latihan dan ulasan ekstra yang diperlukan agar penguasaan terjadi. Yang keempat, memasukkan struktur dan rutinitas yang dapat diprediksi ke dalam pelajaran.
Yang terakhir, memantau dan memberikan umpan balik sebagai kemajuan pelajaran daripada menunggu sampai kesimpulan. Implementasi behavioristik terhadap pembelajaran di dalam kelas. Aktivitas pembelajaran yang biasanya dilakukan pada teori behaviorisme ini biasanya menggunakan dan mengacu pada teks serta bahan belajar yang diberikan guru kepada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk menggunakan skill dan kemampuannya dalam belajar untuk mencerna, memahami, dan kemudian menguraikan kembali apa yang ada di dalam teks secara benar. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan respon pasif, keterampilan terpisah, dan tes tertulis. Dengan menuntut siswa menjawab pertanyaan dan permasalahan secara benar menurut kehendak guru. Apabila siswa dan peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara benar, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran telah dilakukan dengan baik. Teori belajar kognitivisme. Paradigma kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil itu sendiri. Menurut teori ini, belajar adalah proses mental yang melibatkan kejiwaan. Belajar adalah proses yang terjadi secara internal dalam diri manusia. Tidak seperti teori behaviorisme, teori ini tidak mengabaikan perubahan-perubahan yang sifatnya abstrak atau tidak terukur, seperti aktivitas motorik, aktivitas visual, dan kemampuan berbahasa. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap pertama yaitu sensori motoris usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini anak mengandalkan kemampuan sensorik serta motoriknya. Tahap kedua yaitu praoperasional 2-7 tahun. Anak mulai merepresentasikan kognitifnya melalui kata-kata dan gambar. Lalu operasi konkret 7-11 tahun anak sudah mengembangkan pemikiran logis untuk menggantikan pemikiran intuitif, namun hanya dalam situasi yang konkret saja. Yang terakhir operasi formal 11-15 tahun, anak sudah mulai membuat keputusan berdasarkan pengalaman nyata dan berpikir lebih abstrak, idealis, dan logis, serta dapat mengembangkan hipotesis-hipotesis mengenai berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 3 tahapan dalam skema kognitif. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses penerimaan dan proses pengintegrasian informasi yang diperoleh dengan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Tahapan yang kedua yaitu akomodasi, proses penyediaan ruang kreasi kognitif untuk mencocokkan informasi yang sudah terskemakan dengan informasi yang baru diperoleh melalui objek yang diamati. Dan yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu penyeimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi dalam skemata kognitif seseorang. Skema-skema tersebut memberi pandangan tentang peran guru sebagai fasilitator pembelajaran hendaknya menekankan aspek pemahaman terhadap objek yang dikaji siswa. Objek bisa menjadi perangsang aktivitas siswa, tetapi juga bisa berupa motivasi diri untuk mempelajari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Implementasi kognitivistik terhadap pembelajaran. Guru perlu memahami tahap-tahap perkembangan kognitif siswa. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Untuk menarik minat siswa, guru perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Guru sebaiknya menyusun materi pelajaran menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks untuk membangun pemahaman dan retensi siswa. Sebab belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Teori belajar konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme. Seorang konstruktivis percaya bahwa pembelajar membangun pengetahuan untuk dirinya. Belajar lebih menekankan kepada proses daripada hasil. Implikasinya, berpikir yang baik lebih penting daripada menjawab yang benar. Seseorang yang bisa berpikir dengan baik
dalam arti cara berpikirnya dapat digunakan untuk menghadapi suatu fenomena baru, akan dapat menemukan pemecahan dalam menghadapi persoalan yang lain. Sementara itu, seorang pelajar yang sekedar menemukan jawaban benar belum tentu sanggup memecahkan persoalan yang baru, karena bisa jadi ia tidak mengerti bagaimana menemukan jawaban itu. Bila proses berpikirnya berdasarkan pengandaian yang salah atau tidak dapat diterima pada saat itu, maka ia masih dapat mengembangkannya. Prinsip dasar yang melandasi filsafat konstruktivisme. Browning, Norby, and Roning. Semua pengetahuan dikonstruksikan dan bukan dipersepsi secara langsung oleh indera sebagaimana asumsi kaum realis pada umumnya. Tidak ada teori konstruktivisme yang tunggal, tetapi sebagian besar para konstruktivis memiliki setidaknya dua ide utama yang sama, yakni pembelajar aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, dan interaksi sosial merupakan aspek penting bagi pengkonstruksian pengetahuan. Prinsip dasar pembelajaran berdasarkan pandangan konstruktivisme Driver and Bell. Hasil belajar sangat bergantung pada lingkungan belajar dan pengetahuan yang sudah ada dan dimiliki oleh pembelajar. Belajar merupakan pembentukan makna dengan cara membangun hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar dan pengetahuan yang sedang dipelajari. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan aktif. Pelajar juga menyangkut kesediaan pembelajar untuk menerima pengetahuan yang sedang dipelajari, sehingga pembelajar bertanggung jawab tentang belajarnya. Pengalaman belajar dan kemampuan berbahasa berpengaruh pada pola meaning yang sedang dikonstruksi. Implementasi teori konstruktivistik terhadap pembelajaran. Peran guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator. Guru harus dapat mengarahkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan dan petunjuk bantuan agar siswa dapat sampai pada konsep yang dipelajari. Guru seharusnya membangun situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi dan interaksi sosial. Guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan. Selain itu juga, guru harus bisa menggunakan media dalam proses pembelajaran. Perbandingan teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Karakteristik dari teori belajar behaviorisme antara lain adalah belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menekankan peranan lingkungan untuk membentuk kebiasaan dan mementingkan hasil belajar dibandingkan prosesnya. Karakteristik kognitivisme antara lain, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Teori ini mementingkan peranan kognitif dan pembentukan struktur kognitif. Lalu karakteristik konstruktivisme antara lain, pengetahuan dibangun atas dasar realitas yang ada dalam masyarakat. Belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam maupun realitas sosial. Kelebihan dari teori belajar behaviorisme yaitu implementasi teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Selanjutnya, kelebihan dari teori belajar kognitivisme antara lain dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tingkat perkembangan kognitif siswa, sehingga dalam implementasinya dapat lebih efektif mengembangkan kemampuan siswa. Sementara itu, kelebihan dari teori belajar konstruktivisme antara lain, dalam teori ini, guru membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide baru, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Siswa dituntun untuk memahami pelajaran, bukan menghafal. Melalui teori ini, guru dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa.
Di samping kelebihan-kelebihan, terdapat juga kekurangan-kekurangan dalam ketiga teori ini. Antara lain, kekurangan dalam teori behaviorisme, yaitu hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Siswa menerima pelajaran secara pasif dari guru dan menghafal pelajaran, sehingga siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kekurangan dari teori belajar kognitivisme antara lain, sulit dipraktekkan secara murni karena tidak mudah untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Teori ini tidak dapat digunakan di semua tingkat pendidikan, terlebih lagi sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Sementara itu, kekurangan dari teori belajar konstruktivisme antara lain membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Siswa juga akan kesulitan untuk membangun sendiri pengetahuannya jika tidak didukung dengan sarana-prasarana yang memadai. Kesimpulan, dari uraian tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum sudah seharusnya didasarkan pada pilihan paradigma pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut. Apakah behavioristik, kognitivistik, atau konstruktivistik, menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Di dalam paradigma behavioristik, pembelajaran menekankan pada penguasaan konten dan berpusat pada guru. Dalam paradigma kognitivistik, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Pada masa sekarang, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mulai dikembangkan kurikulum dengan paradigma konstruktivistik. Hal sebaliknya terjadi ketika kurikulum yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma konstruktivistik, di mana tujuan pembelajaran mengacu pada pencapaian kompetensi, pembelajaran berpusat pada siswa, dan penilaian mengacu pada proses. Konsepsi pendidik tentang belajar dan pembelajaran mempengaruhi keputusan pendidik dalam menentukan model pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, bahan ajar, hingga cara penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.